Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, selamat pagi, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Kita tahu bersama bahwa seringkali dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang membuat kita berduka, bersedih, tidak lagi membuat kita mempunyai kesempatan untuk memikirkan kehidupan dan masa depan kita dengan lebih baik. Apa jawaban firman Tuhan terhadap semua masalah dan keadaan kita yang seperti ini? Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, ketika Engkau masih membangunkan kami sangat bersyukur atas kemurahan-Mu bagi kami hari ini. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu Tuhan, mampukan kami untuk memahaminya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dari Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan. Suatu ketika seorang pemuda duduk di tepi telaga, termenung dengan tatapan kosong. Begitu banyak tempat telah dijumpainya, tapi tidak satu pun dari tempat itu memberinya kepuasan. Tidak lama ada seorang menyapanya. Sedang apa kamu di sini, anak muda? Apa yang membuatmu risau? Anak muda itu menoleh ke Pak Tua yang menyapanya. Aku lelah Pak Tua. Sudah sangat lama aku mengelilingi banyak tempat untuk mencari kebahagiaan, tetapi tidak satupun kesempatan di mana saya bisa merasakan kebahagiaan dalam hatiku. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu, Kek? Kakek tua itu mendekat ke arah anak muda itu, lalu berkata pelan, "Nak, di depan sana ada taman. Jika kamu ingin jawaban terhadap pertanyaanmu tadi, tangkaplah seekor kupu-kupu buatku di taman itu." Anak muda itu awalnya heran dan bingung, tetapi segera pula ia berdiri dan bersiap-siap menangkap seekor kupu-kupu buat kakek tersebut. Ia berjalan buru-buru, ingin menangkap seekor dari begitu banyak kupu-kupu di taman itu. Ia berusaha sekeras mungkin, bahkan ditabraknya semak-semak dan tanaman-tanaman yang tinggi dalam tanaman itu. Tapi tidak seekor pun kupu-kupu ditangkapnya. Lama-lama dia berusaha dan pada akhirnya putus asa. Sang kakek yang sudah lama memperhatikan akhirnya berseru ke anak muda itu, "Nak, berhentilah dulu, istirahatlah. Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Berlari dan menerjang tanpa arah?
menabrak dan menerobos, bahkan tidak peduli kepada begitu banyak yang kau rusak di taman itu. Nah, mencari kebahagiaan sama saja dengan menangkap kupu-kupu. Semakin kau kejar, semakin ia lari. Semakin kau terjang, semakin pula ia pergi jauh darimu. Tangkaplah kupu-kupu itu dalam hatimu, karena kebahagiaan itu bukan benda yang dapat kau genggam atau sesuatu yang dapat kau simpan. Carilah kebahagiaan itu dalam hatimu sendiri. Telusurilah rasa itu dalam kalbumu. Ia tidak akan lari kemana-mana. Bahkan tanpa kau sadari, kebahagiaan itu sering datang sendiri. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, bukankah hal yang sama sering kita alami dalam hidup kita selama ini? Saat-saat di mana kita menghadapi masalah, justru di saat yang sama kita sulit keluar daripadanya. Lama-lama kita semakin gelisah dan tidak nyaman. Begitu banyak yang kita rusak hanya karena ingin keluar dari masalah-masalah tersebut dan sangat ingin merasakan kebahagiaan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, Allah sumber ketentraman. Pemazmur dalam bagian ini menggambarkan keyakinannya kepada Tuhan. Bahkan saat ia tertekan dan kurang nyaman, ia tidak kemana-mana. Ia hanya meneguhkan hatinya yang dipenuhi iman kepada Tuhan. Ia mengakui dalam hatinya bahwa Allah itu sumber kebenaran, memperhatikan umatnya, penuh belas kasihan, yang kemudian dikatakannya dalam ayat yang kedua. Allah sumber berkat, ayat 8, dan bahkan Allah itu sumber ketentraman dan kebahagiaan, ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara, jika dari masa lalu sampai pagi hari ini, mungkin kita masih tetap gelisah dan tidak nyaman dengan berbagai peristiwa yang menyesakkan diri kita. Mulailah melapangkan hati kita untuk mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Satu hal yang amat penting untuk kita yakinkan dalam hati, siapapun dan bagaimanapun kita, Allah sungguh mengasihi kita luar biasa. Ia tidak ingin kita berlari terlalu jauh tanpa arah, menerjang, menerobos, bahkan merusak banyak hal dalam hidup ini, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat saja. Mengapa? Karena hanya Tuhanlah sumber ketentraman kita. Tidak ada setapak pun langkah kaki kita yang dibiarkannya goyah. Bahkan sampai ke kayu salib di bukit Golgota pun, penyakit dan derita kita pun ditanggungnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini untuk menguatkan kita menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin diingatkan untuk terus menjalani kehidupan apapun beban dan derita yang kita hadapi di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, ketika pada pagi hari ini kami bangun dari tidur kami, ada begitu banyak hal Tuhan yang masih kami pikirkan. Bahkan dari hal-hal yang kami pikirkan tersebut, begitu banyaknya penderitaan dan pergumulan dari masa lalu yang belum habis sampai pada pagi hari ini. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami segera diajarkan bahwa ternyata Tuhan yang selalu hadir dalam hati kami, menginginkan kami supaya kami terus berjalan dalam jalan kehidupan kami di masa depan dengan tetap percaya kepadamu. Engkau sanggup memberikan kebahagiaan kepada kami karena Engkaulah yang justru menjadi sumber kebahagiaan itu. Ingatkan kami Tuhan untuk terus berjalan dalam iman kepadamu.
Di dalam jemaat ini, kami mau berdoa mendoakan begitu banyaknya beban-beban yang nyata dan terus terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami sakit. Ada begitu banyak jemaat-Mu Tuhan yang masih terbaring di rumah atau bahkan di rumah sakit. Kami berdoa antara lain akan anak kekasih kami Richard Stefano Mulia yang dirawat di rumah sakit, atau juga bahkan di rumah-rumah ada begitu banyak jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam keadaan fisik yang sangat lemah. Bahkan ada di antara kami yang bergumul dengan pergumulan berat yang lain, berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Bahkan karena pergumulan-pergumulan seperti penyebaran virus saat ini yang membuat dan mempengaruhi kehidupan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, lapangan kerja semakin sedikit dan seterusnya. Ada begitu banyak beban Tuhan yang kadang-kala meliputi seluruh bagian hidup kami. Tetapi Tuhan, syukur dan puji kepadamu. Kami diingatkan oleh firman-Mu untuk terus berharap. Sehingga hamba berdoa, kami semua berdoa pagi ini, kiranya kami yang lemah dan terbatas dalam hidup kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami mau berdoa untuk semua yang telah kami programkan, sehingga sekalipun kami masih berada dalam suasana pandemi ini, tetapi semua program pelayanan itu kiranya kami tetap dikuatkan, disemangati dalam iman untuk terus mengerjakannya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa mendoakan orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat dengan kami. Teruslah menyatakan kasih dan berkat-Mu kepada mereka. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami. Kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, jalani hari ini dengan langkah yang pasti, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita memahami, mengakui, dan mengimani bahwa Allah kita sanggup untuk menjadikan langkah kita semakin pasti di masa yang akan datang. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.